Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu pujian, jangan kau takut. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. bahwa Engkau akan memberi kami kemenangan. Dan firman-Mu berkata, ya Tuhan,
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil yang bagi. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi pada saat ini, Engkau sanggup memulihkan dan Engkau sanggup menyembuhkan kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terindah. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Untuk tak tetap, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Untuk tak tetap, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali di hadapan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin diberkati dengan kebenaran-Mu, urapan-Mu ada di atas kami semua yang ada, bahkan umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Berkati kami kembali dengan firman-Mu. Penuhkan kehidupan kami dengan hal-hal rohani, agar benar-benar Tuhan ibadah kami menjadi satu ibadah di mana kami dapat menikmati kehadiran Tuhan yang memuaskan dan meneguhkan iman kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi pada pagi hari ini
untuk menerima kebenaran firman Allah. Dan saya percaya hati Tuhan disenangkan dan kita siap untuk diberkati dengan firman Allah. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan, atau bagaimana kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan baca dan kita semua memperhatikan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mulai membaca, saudara-saudara. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dan kita akan kembali melihat apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Manusia mencari strategi dan segala sesuatu secara lahiriah. Namun kita melihat Allah mencari manusia yang cocok di hatinya. Menjadi manusia yang berkenan di hati Allah. Dan itu yang kita sedang kejar pada hari-hari ini. Kita mengiring Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan. Bukan asal-asalan. Tetapi kita ingin supaya hidup rohani kita bisa menarik hati Tuhan. Dan kita berkenan di hatinya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu layak dan menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah membaca bagaimana pemazmur berbicara tentang orang benar dan orang fasik. Orang benar yang berkenan di hati Tuhan. Dan orang fasik yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan masuk di dalam kategori orang yang benar. Sehingga kita dapat menggerakkan hati Tuhan supaya hati Tuhan juga berkenan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur ini ada 3 kriteria manusia yang membuat hati Allah berkenan kepadanya. Yang pertama dikatakan begini, orang percaya yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang menjaga jalan hidupnya. Di dalam Mazmur tadi, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa jalan hidup seseorang ditentukan oleh pilihannya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1. Tergantung kita. Apakah kita sebagai orang yang percaya sudah mengenal Tuhan? Kita mau menggabungkan diri kita dengan kelompok orang-orang yang benar atau kelompok orang-orang yang fasik? Itu tergantung pilihan hidup kita masing-masing. Sifat dari kefasikan seringkali juga masih ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, dikatakan orang percaya yang berkenan kepada Allah adalah orang yang menjaga jalan hidupnya.
Dan jalan hidup seseorang ditentukan oleh pilihannya. Ya, saya tadi katakan bahwa memilih menggabungkan diri pada kelompok orang fasik atau kelompok orang yang benar. Sehingga benar-benar saudara-saudara, yang menentukan semua itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Sekalipun mungkin jarak waktu kita mengiring Tuhan sudah sekian lama, tetapi kalau tidak ada sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada kita, kita introspeksi diri kita kembali. Apakah pilihan kita yang salah? Apakah cara hidup kita yang salah? Supaya benar-benar kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan dikatakan juga jalan hidup seseorang ditentukan oleh kesukaannya. Ya, kesukaannya. Kita manusia yang hidup punya banyak kesukaan. Punya banyak keinginan. Tetapi dikatakan bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita punya kesukaan, ya, kesukaan kita. Dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 1 tadi, ayat yang kedua bahagian A, kesukaan dari pemazmur adalah Taurat Tuhan. Kesukaan daripada pemazmur adalah kebenaran firman Allah. Apakah itu kita dapat jadikan menjadi kesukaan kita? Cinta akan firman, cinta akan Taurat Tuhan, cinta akan kebenaran Tuhan, supaya benar-benar kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Jadi bagaimana kesukaan saudara? Banyak juga orang percaya, dia beribadah tetapi kesukaannya masih berbau duniawi. Sehingga mau tidak mau dia tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita belajar dari pemazmur pada pagi hari ini. Kesukaan pemazmur adalah Taurat Tuhan. Dan yang berikut dikatakan jalan hidup seseorang ditentukan oleh pikirannya. Cara dia berpikir tentang Tuhan. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memikirkan Tuhan? Apakah kita memandang kepada Tuhan hanya melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang biasa-biasa saja? Tetapi kita belajar memakai pikiran kita, ya, kesukaan kita tadi tentang Taurat Tuhan, dan pikiran kita pakai untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur. Pikirannya dia pakai untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Tetapi kita berterima kasih ada Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita, orang-orang percaya, untuk dapat merenungkan firman itu. Menaruh firman itu di dalam pikiran kita, merenungkan firman itu, sehingga dalam kehidupan kita yang ada adalah kebenaran firman Allah, dan kita akan berkenan di hati Allah. Yang kedua, orang percaya yang berkenan kepada Allah adalah orang percaya yang melandaskan hidupnya pada firman Allah. Tadi yang pertama dikatakan menjaga jalan hidupnya, yang kedua ini dikatakan dia melandaskan, menaruh hidupnya pada firman Allah. Di dalam Mazmur Pasal 1 ayat 2. Bahagian A dia katakan, pemazmur katakan, ia menyukai, ya, firman Tuhan. Kenapa dia menyukai firman Tuhan? Sebab pemazmur melandaskan hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga dia menjadikan landasan itu menjadi satu kesukaan di dalam hidupnya. Kesukaan adalah firman Tuhan dari pemazmur.
Ya, dikatakan juga kesukaan akan firman Tuhan ditandai dengan membacanya. Ya, membaca firman Tuhan itu. Di dalam Ulangan 17 ayat 19 dianjurkan supaya semua orang-orang yang percaya memberi waktu untuk membaca. Bukan hanya merenung tetapi membaca firman Allah, ya. Dan kesukaan akan firman Tuhan juga ditandai oleh melaksanakannya dalam hidupnya. Di dalam Ulangan 17 ayat 19 bahagian B. Di situ dikatakan dia suka akan firman, dia membaca firman, dan setelah itu dia melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Ini yang menjadi keinginan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, ya. Hanya mengenal, hanya mengetahui tanpa merenungkan, tanpa melaksanakan firman itu, kita tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Nanti kita akan menjadi orang yang hanya tahu tetapi tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sampai kepada pelaksanaan atau melakukan firman Tuhan, maka kita akan sampai kepada satu fase, satu keadaan di mana saudara akan mengalami Tuhan itu luar biasa. Karena kita bukan hanya merenungkan, tetapi kita juga melaksanakan itu. Setiap kita taat dan melakukan firman, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Perkara-perkara yang luar biasa akan menjadi pengalaman daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang berikut dikatakan, orang percaya yang berkenan kepadanya adalah orang yang mengandalkan Allah dalam hidupnya, dalam setiap langkah kehidupannya. Tadi melandaskan, sekarang dikatakan dia mengandalkan. Itu lebih maju lagi, ya, mengandalkan, bergantung. Benar-benar bergantung kepada Allah dalam setiap langkah hidupnya. Tidak ada satu langkah dalam kehidupan orang yang percaya, yang berkenan di hati Allah, yang tidak sesuai dengan andalan Tuhan. Ya, dia akan benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, bahagian A, dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan atau mengandalkan Allah seperti pohon di tepi aliran air. Saudara-saudara bisa bayangkan, pohon yang ada di tepi aliran air, pohon yang tertanam di tepi aliran air. Pohon ini akan menjadi pohon yang subur. Pohon ini akan hidup. Pohon ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan bukan hanya pohon, tetapi akan banyak orang lain mendapat manfaat dari pohon itu. Dia akan berbuah dan mengeluarkan buah-buah yang baik dan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling. Itu kalau dia mengandalkan Tuhan. Bagaikan pohon yang di tepi aliran air. Di dalam Mazmur 1 ayat 3 bahagian A. Dan orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang berbuah terus-menerus tanpa musim. Mazmur 1 ayat 3 bahagian B. Berbuah terus-menerus, menghasilkan sesuatu terus-menerus tanpa musim. Saudara-saudara bisa bayangkan, tidak ada musim, dia akan berbuah terus-menerus. Saudara-saudara, di hari-hari ini kita mengalami satu masa yang sulit, kita mengalami satu masa yang sukar, tetapi kita kembali melihat kepada kebenaran firman Allah. Bagaimana pemazmur memberi contoh yang begitu baik. Kalau kita ingin pemeliharaan Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, maka jadilah bagaikan pohon
yang tertanam di tepi aliran air. Jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan dia akan berbuah terus-menerus, tidak mengenal musim. Saudara-saudara tidak perlu takut di hari-hari ini. Kalau kita andalkan Tuhan, kita jadikan Tuhan andalan hidup saudara dan saya, maka jangan takut. Tuhan akan selalu memberkati saudara. Tuhan akan selalu memelihara saudara. Berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidup saudara. Dan dikatakan tidak mengenal musim, musim susah, musim sukar sekalipun. Kalau kita andalkan Tuhan, maka berkat tetap melimpah atas hidup kita. Kita akan tetap ada di dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Tinggallah dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan dikatakan lagi, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang tidak layu daunnya. Mazmur 1 ayat 3 bahagian C. Saudara-saudara yang dikasihi, ini bukan kebetulan. Kita kembali koreksi hidup kita masing-masing. Betapa Tuhan ingin memberikan sesuatu bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Dia mengingatkan kita agar kita berkenan di hatinya. Kita harus melakukan banyak hal dalam hidup ini. Jaga langkah hidupmu, landaskan hidupmu, andalan hidup kita hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Maka kita tidak usah takut akan apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Kalau kita sudah berserah penuh kepada Tuhan, Dia yang akan menolong saudara dan saya. Dia yang akan memelihara saudara dan saya. Olehnya kita akan kembali melihat, supaya kita berkenan, kita harus melakukan apa. Biar benar-benar saudara-saudara hidup rohani kita di hari-hari ini bertambah, bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa. Dan saya percaya hati Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan akan berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan berkenan kepada saudara dan saya, doa apa saja yang kita doakan dikatakan Tuhan pasti kabulkan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bekal buat kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita maha kuasa. Tuhan kita Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa. Dia tidak akan biarkan saudara berjuang sendiri. Dia akan menolong kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita hanya segelintir, hanya sedikit di tengah-tengah bangsa ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita yang sedikit belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk melandaskan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya hati Tuhan akan digerakkan dan Dia akan berkenan kepada bangsa ini. Bangsa ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia akan dibebaskan dari apa yang sedang dialami pada hari-hari ini, COVID-19. Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kitalah yang dapat menggerakkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan baik kepada kita, juga kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan kita dengar dan kita lakukan, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa kami harus melakukan kebenaran firman-Mu, mendengar kebenaran firman Tuhan, menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan menikmati kebaikan Tuhan. Kami akan menikmati kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Pakailah terus dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga.
kami juga tetap berdoa buat setiap jemaat yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau lawati mereka, Engkau jamah mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan mereka, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Masalah yang dihadapi kami percaya Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, buat bangsa dan negara kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami ini. Engkau nyatakan kemurahan-Mu buat bangsa kami ini Tuhan. Engkau nyatakan kebaikan-Mu untuk dapat memulihkan bahkan virus COVID-19. Engkau yang akan menjauhkan itu semua dari bangsa kami ini. Mereka yang mengalami sakit penyakit ini Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah, agar mereka benar-benar dapat melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami semua. Dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan perucapan syukur, kami sudah berdoa, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.